Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ila ruhi nabina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila rawahil anbiya'i wal mursalin wa ila rawahil awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa ila arwahi amwatil ulama'i wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi muallifi hadainil kitabain hujjatil islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa a'ada alaina min barakati wa ila arwahi amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan arwaha abaina wa ummahatina wa asdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidatina wa ikhwatina wa akhwatina wa asdiqaina, ghafarallahu dhunubahum wa sadara ayubahum wa yu'li darajatihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa'in. Al-Munqidh minadh dhalal, halaman 87. Kita membaca bagian yang berkaitan dengan kritik Al-Ghazali terhadap jalan kebenaran, ya, thoriqul haq, yang ditempuh oleh kaum batiniyah alias para pengikut Syiah Ismailiyah, ya. Walhasilu, ya, paragraf terakhir, walhasilu dan kesimpulannya, ya, walhasilu dan hasil akhirnya, kesimpulannya, pokoknya kesimpulan setelah saya kaji, saya teliti, saya pelajari ajaran, pendapat-pendapat yang tertulis maupun yang dikatakan oleh para ulama-ulama Syiah Ismailiyah, kesimpulannya walhasilu. Dan kesimpulannya annahu, sesungguhnya hal berikut ini dhamir sya'an la hasila, tidak ada sesuatu yang penting, atau la hasila, tidak ada hasil, tidak ada kesimpulan yang, tidak ada poin yang penting, ya, indahum, bagi mereka itu. Wala ta'ila, dan tidak ada faedah likalamihim, bagi pendapat-pendapatnya para pengikut Syiah Ismailiyah ini. Jadi intinya pokoknya pendapat para ulama Syiah Ismailiyah ini tidak terlalu banyak manfaatnya, karena bisa dipatahkan secara mudah sekali. Ya, tentu saja karena Al-Ghazali ini sedang mengkritik para pengikut Syiah Ismailiyah, tentu ya nadanya sangat nadanya sangat polemis, ya, polemis, ya. Kalau jenengan baca kitabnya beliau yang saya ceritakan kemarin, ya, Al-Mustadhhiri atau Fadhaihul Batiniyah, itu di sana diceritakan banyak sekali tentang debat dan respon dan kritik secara detail dari Al-Ghazali terhadap Syiah Ismailiyah. Nanti di sini kita akan membaca ringkasan tanggapan Al-Ghazali terhadap Syiah Ismailiyah yang ditulis dalam bentuk tanya jawab. Menarik sekali sebetulnya, nanti kita akan baca. Walaula su'u nusratis sadiqil jahili, ya. Walaula su'u nusratis sadiqil jahili, dan seandainya tidak karena jeleknya bantuan seorang teman al-jahili yang bodoh. Maksudnya, kalau seandainya tidak ada tanggapan yang itu terlalu lemah, terlalu jelek dari teman-teman saya sendiri yang bodoh dan tidak menguasai betul tema mengenai Syiah Ismailiyah ini, ikut-ikutan mengomentari tapi nggak punya ilmu,
Sehingga akhirnya malah justru membantu orang-orang Syiah Ismailiyah, malah bukan mematahkan argumen mereka, tanggapan mereka justru membantu mereka. Ya. Seandainya walau lasu unus roti sadiqil jahili, seandainya tidak karena jeleknya pertolongan teman-teman sendiri sesama ulama sunni ya, al-jahili yang bodoh, laman tahat, maka tidak akan sampai tilkal bid'atu bid'ahnya tadi Syiah Ismailiyah ma'adhu'fiyah, beserta lemahnya bid'ah ini. Padahal lemah pendapatnya itu, tapi gara-gara ditanggapi oleh orang-orang yang tidak kompeten, akhirnya jadi rame, jadi populer. Maka pendapat mereka sampai ila hadhihi darajati, kepada derajat seperti ini, yaitu populer sekali dan diketahui oleh orang banyak dan seterusnya. Jadi ini menandakan bahwa pada saat Al-Ghazali, ini adalah kesaksian historis ya dari Al-Ghazali, yang dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pada abad ke-9 ini, 9 dan 10 Masehi, itu memang pengaruh Syiah Ismailiyah itu memang besar sekali. Dan mungkin kelompok di luar Sunni yang agresif sekali mengembangkan dan menyebarkan dakwahnya, itu mungkin ya Syiah Ismailiyah ini. Syiah Itsna Asyariyah belum terlalu menonjol ya. Tapi yang paling menonjol adalah Syiah Ismailiyah. Bahkan sampai mereka berhasil mendirikan negara itu. Karena itu ancamannya itu real ya. Ancamannya itu tidak fiktif, tapi real sekali. Karena itu Al-Ghazali biasa kan, ada seorang sarjana atau seorang intelektual. Ini mungkin teman-teman yang mengalami masalah ini akan tahu ya. Setiap pemikir, setiap sarjana, terutama pemikir, setiap pemikir itu pasti punya tanda kutip musuh bayangan, imaginary opponent. Jadi punya al-khasmul mutakhayyal ya. Punya seorang musuh yang dibayangkan. Setiap pemikir pasti begitu. Setiap pemikir, setiap intelektual, setiap intelektual ya, filosof itu pasti punya lawan yang dibayangkan. Karena pemikiran itu kalau nggak ada lawan itu memang ya nggak maju. Kalau orang petinju kok tidak punya sparring partner, ya nggak semangat. Jadi pemikir itu juga dalam satu hal sama dengan kayak petinju. Jadi dia harus punya lawan yang dijadikan sasaran tembak terus-menerus ya. Setiap dia mengarang itu selalu membayangkan orang ini nongkrongi dia untuk untuk mencari kelemahan. Nah, dia sendiri juga mencari kelemahan lawannya itu. Al-Ghazali itu salah satu al-khasmul mutakhayyalnya atau musuh yang dibayangkan itu, selain para filosof juga kaum batiniyah ini. Pengikut akidah Asy'ariyah itu musuh bayangannya ya, itu adalah Mu'tazilah ya. Makanya kalau sampean baca buku-bukunya ulama-ulama yang mengikuti akidah Asy'ariyah, itu selalu di dalamnya menyinggung masalah Mu'tazilah ya. Ya samalah dengan di Indonesia zaman Lekra dulu, orang-orang Lekra itu kalau nulis pasti yang dibayangkan musuh di sampingnya, di depannya adalah orang-orang yang ketika itu disebut dengan mani kebu. Jadi selalu begitu. Jadi pemikir itu selalu membayangkan di seberangnya ada lawan yang akan jadi sparring partnernya. Jadi Al-Ghazali dalam kitab-kitabnya itu filosof itu kayak nongkrongi beliau. Jadi beliau selalu mencari jalan untuk bisa menyangkal ya argumen-argumennya para filosof itu. Walakinna syiddatat ta'assubi, tetapi karena kuatnya ta'assub, fanatisme di antara para ulama Sunni sesama mazhab dengan Imam Ghazali, tapi karena kurang kompeten dan hanya bermodalkan ta'assub, fanatisme, da'at mendorong
syiddatut ta'assub tadi, adzabina kepada orang-orang yang membela anil haqi terhadap kebenaran, mendorong apa? Ta'at, ta'alluqnya ila kepada fi'il tadi ta'at, mendorong kemana? Ila tatwili an-nizai. Itu ala pesantren begitu. Jadi kalau ada huruf jar, partikel yang disebut dengan apa itu preposisi ya, di, dengan, ke, kepada, itu ya, itu namanya huruf jar kalau dalam bahasa Arab, preposisi ya. Itu selalu dia, setiap huruf jar itu punya ta'alluq ya. Misalnya jalas tuh, duduk aku, duduk di mana? Alal kursi, di atas kursi. Jadi huruf jar atau partikel ala di atas itu kaitannya, kembalinya kepada kata kerja sebelumnya. Duduk di mana? Zahabtu, pergi kemana? Ilasuki, ke pasar. Makanya selalu kalau kiai-kiai di pesantren itu kalau maknai huruf jar itu selalu begitu gayanya itu ya. Zahabtu, lungo aku, lungone ngendi? Ilasuki, ke pasar. Jadi selalu begitu. Nah, lungone ngendi? Pergi kemana? Pergi kemana itu untuk menunjukkan ta'alluqnya preposisi yang ada setelahnya. Zahabtu ilasuki, pergi aku, pergi kemana? Ilasuki, ke pasar. Da'at, mendorong apa? Ila tatwilis nizai, untuk memperpanjang konflik ma'ahum, bersama orang-orang batiniyah ini, fi muqaddimati kalamihim, di dalam premis-premis awal pendapat-pendapatnya para batiniyah ini. Ini banyak teman-teman saya sesama orang Sunni, orang-orang yang nggak kompeten. Jadi gara-gara mereka nggak punya modal untuk memberikan respon yang bermutu ya terhadap ulama Syiah Ismailiyah, akhirnya mereka ini memperpanjang konflik ya di dalam hal-hal yang tidak prinsipil, di dalam muqaddimah pendapatnya para batiniyah ini, tapi tidak ke jantung masalahnya. Wa ila mujahadatihim, dan untuk menangkal menyangkal para batiniyah fi kulli ma, dalam setiap hal. Natoku, yang mengatakan para batiniyah bihi, terhadap ma itu. Mengatakan apa? Bihi, terhadap ma, atau bihi, dengan ma. Fajahaduhum, maka menyangkal balik para tadi itu orang-orang pembela hak, adzabina anil haq ya, hum, kepada batiniyah, fi da'wahum, di dalam klaimnya, pendakuannya para batiniyah, al-hajata, mendaku apa? Al-hajata, maf'ulnya kata da'wahum, al-hajata, kebutuhan, ila ta'allumi, kepada belajar, wa ilal muallimi, dan kepada seorang pengajar. Jadi teman-teman saya yang nggak kompeten ini, pokoknya setiap pendapatnya orang-orang Syiah Ismailiyah ditanggapi semua, dan tidak bisa membedakan mana yang harus ditanggapi, mana yang tidak. Setiap yang diomongkan ditanggapi. Ini juga sekaligus dari ini ya, dari keterangan ini kita bisa belajar. Sampai kalau lagi diskusi, lagi debat, itu jangan semua pendapat lawan kamu tanggapi ya, jangan. Pilih mana pendapat yang ini, kalau istilah sekarang ini noise, ini voice. Ini suara yang benar-benar memang harus ditanggapi, ini noise, ini hanya berisi aja, nggak penting ini. Jadi harus dibedakan antara voice dengan noise ya. Voice itu suara yang memang ada harganya, harus ditanggapi. Noise itu berisik yang nggak ada maknanya, hanya bikin rame-rame saja. Nah, kalau orang yang tidak pintar, semua hal ditanggepin, ya capek lah ya. Dari pagi sampai sore hanya tweet war saja nggak selesai, karena setiap hal ditanggepi semua. Ya, ini biasanya penyakit orang-orang yang main medsos di awal-awal ya. Belum ngerti peta permedsosan ya. Semua hal tanggepin gitu. Ada itu beberapa selebriti di medsos yang kayak gitu ya. Semua hal tanggepin. Ya mungkin lagi nggak ada kerjaan, jadi semua ditanggepin semua ya. Jadi misalnya mereka menyangkal atau mengkritik, menolak
pandangan para Syiah Ismailiyah bahwa orang itu butuh seorang muallim, seorang guru, tapi dalam pengertian imam yang maksum. Jadi kembali kepada keterangan yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Jadi ajaran atau doktrin Syiah Ismail atau Syiah secara keseluruhan ya, sampean itu tidak bisa mencapai kebenaran yang hakiki kalau tidak melalui seorang imam ya, tidak melalui seorang yang merupakan pemimpin, imam, tapi imam yang merupakan keturunan Ahlul Bait, keturunan keluarga Kanjeng Nabi. Kalau sampean tidak punya imam, ya Anda nggak bisa mencapai kebenaran. Jadi kebenaran itu, kebenaran yang hakiki sumbernya adalah dari seorang imam yang maksum ya. Dan proses merujuk kepada seorang imam itu disebut dengan ta'allum, belajar. Jadi ini ta'allum, belajar bukan dalam pengertian yang kita kenal selama ini, belajar di sekolah, belajar di kampus, enggak. Belajar dalam pengertian sampai mengambil sesuatu dari seorang muallim, pengajar, guru, tapi guru yang maksum, yang tidak mungkin salah. Sama dengan tidak mungkin salahnya seorang nabi. Dalam Islam itu ada doktrin bahwa nabi itu maksum, ya. Tidak bisa salah. Nah, imam-imam di dalam Syiah itu juga sama. Doktrin Syiah adalah imam Ahlul Bait ya. 12 imam kalau di dalam Syiah Itsna Asyariyah atau 7 imam dalam Syiah Ismailiyah ya. Itu maksum ya, sama dengan nabi. Nah, sampean harus merujuk ke sana. Jadi itu namanya muallim itu. Makanya mereka disebut sebagai ta'limiyah, kelompok ta'limiyah. Kelompok yang berpandangan bahwa kebenaran itu bersumber dari pengajaran seorang imam yang maksum. Jadi di sini ta'lim bukan ta'lim dalam pengertian ta'lim di musola kayak di Betawi ta'lim, bukan itu. Itu ta'lim yang bukan dipahami oleh kelompok Syiah ya. Jadi ini juga di pendapat seperti ini dijadikan bahan perdebatan antara teman-teman saya yang tidak kompeten tadi itu dalam konflik dan polemik mereka terhadap para pengikut Syiah Ismailiyah. Padahal ini isu yang tidak terlalu prinsipil ya, dalam pandangan Al-Ghazali. Wa fi da'wahum, dan di dalam pendakuannya para Batiniyah, annahu, sesungguhnya keadaan berikut ini dhamir sya'an la yasluhu, tidak patut, tidak pantas, kullu muallimin, setiap muallim, setiap guru. Jadi pandangan kaum Syiah ya, tidak semua orang pantas jadi muallim. Fala buddha, sebaliknya harus min muallimin, dari seorang guru maksumin yang terjaga dari kesalahan, guru yang infallible, yang nggak mungkin salah. Dalam Katolik kan juga ada ajaran tentang paus yang infallible kan, infallibility of Pope ya. Jadi Katolik itu punya ajaran yang agak mirip dengan di dalam Syiah ya, yaitu bahwa pemimpin agama, tapi yang dalam pengertian imam ya, yang maksum ini, itu juga sama, infallible, tidak mungkin salah ya. Wa zaharat, dan muncul hujjatuhum, hujjahnya, argumennya orang-orang Batiniyah fi izharil hajati, di dalam menampakkan, di dalam memunculkan, dalam menampakkan kebutuhan atau dalam membuktikan kebutuhan ila ta'allumi, kepada belajar dari seorang imam maksum, wa ilal muallimi, dan kepada seorang muallim yang maksum ya. Wa dhaufa, dan lemah ya, qaulul munkirina, pendapatnya orang-orang yang ingkar, yang melawan, yang menyangkal doktrinnya Syiah Ismailiyah ini, fi muqabalatihi, di dalam menghadapi hujjah, di dalam menghadapi fi muqabalati, dalam menghadapi al-madhkur min hujjatil batiniyah. Jadi pendapatnya para batiniyah tadi itu. Faghtar, maka terbujuk bidzalika, karena itu, jama'atun, beberapa orang, wa dhannu, dan menyangka para jamaah ini, anna dzalika, sesungguhnya tadi itu lemahnya argumen
pembanding dari kalangan Sunni yang tidak kompeten tadi itu, ya, sebelum Al-Ghazali, itu adalah min quwwati madzhabihim, karena kuatnya madhabnya kaum Batiniyah, wa du'fil madhabi, dan lemahnya madhab al-mukhalifi yang melawan lahu atau yang berseberangan lahu terhadap madhabihim. Walam yafhamu, dan tidak paham para jamaah tadi, orang-orang ini, anna dzalika, bahwa sesungguhnya tadi itu, yaitu du'fu qaulil munkirina fi muqabalatihi, itu karena li du'fi nasiril haqqi, karena lemahnya penolong kebenaran, wa jahlihi, dan bodohnya nasirul haq bitorikihi, tentang jalannya hak. Intinya apa? Ini menarik sekali ya, bagian ini menarik sekali. Jadi tadi kan Al-Ghazali mengatakan bahwa banyak orang-orang sebelum saya yang mengajukan argumen untuk menyangkal doktrin-doktrinnya orang-orang Syiah Ismailiyah, terutama doktrin yang terkait dengan pentingnya adanya imam atau muallim yang maksum, pentingnya kita mengikuti mereka, ta'allum atau belajar dari mereka, bukan dari orang-orang, dari guru-guru yang tidak maksum. Ustadz, kiai itu bukan maksum. Jadi kita harus punya guru yang maksum, yaitu imam, ya. Nah, ini sudah banyak para ulama-ulama sebelum saya yang menanggapi pendapat itu. Tapi memang terus terang karena mereka nggak menguasai secara baik hujah-hujahnya Syiah Ismailiyah, jadi tanggapan mereka itu lemah. Akhirnya mereka kalah debat. Karena kalah debat, orang-orang yang tidak mengerti duduk persoalan mengira bahwa akidah Syiah Ismailiyah itu benar. Karena buktinya apa? Yaitu kiai-kiai itu kalah debat. Jadi kalah debat dipakai sebagai standar atau parameter benar tidaknya sebuah pendapat itu. Padahal kalah debat itu ya kalah debat saja, bukan karena pendapat orang yang menang itu benar. Ya karena yang musuhnya ini atau lawannya yang menyangkal pendapat kelompok yang salah ini, ya, itu ya nggak mampu mengajukan argumen yang kokoh saja. Jadi ini menunjukkan bahwa ini menarik ya. Jadi menariknya adalah bahwa kalah debat itu tidak berarti menunjukkan benarnya sebuah pendapat. Jadi kalau ada orang kalah debat, belum tentu pendapat orang yang kalah itu salah. Ya boleh jadi pendapatnya benar, tapi dia tidak mampu mempertahankan saja. Sama dengan di pengadilan kan, di pengadilan ya kan. Kalau ada seorang kalah kasus di pengadilan, lawyer kalah membela kliennya di pengadilan, itu bukan berarti yang kalah itu ya betul-betul salah. Boleh jadi ya dia tidak mampu menyusun pembelaan yang kuat, akhirnya dikalahkan oleh orang lain yang atau lawannya yang sebetulnya dia salah tapi berhasil menyusun pasal-pasal pembelaan yang kuat sehingga akhirnya menang. Karena itu Al-Ghazali supaya membedakan diri dari ulama-ulama lain yang sebelum beliau ingin membantah doktrin Syiah Ismailiyah dengan cara yang kokoh argumennya sehingga tidak mudah dipatahkan. Tapi yang pelajaran yang paling penting di sini yaitu orang yang kalah debat belum tentu pendapatnya salah. Yang menang debat belum tentu pendapatnya benar. Belum tentu loh ya, bisa jadi benar juga, tapi belum tentu itu benar atau salah. Nah, ini yang menarik. Al-Ghazali kemudian menempuh argumentasi yang agak sedikit beda dengan ulama sebelumnya. Apa itu? Ini kita akan baca. Balis sawabu, sebaliknya yang benar itu. Nah, ini Al-Ghazali sekarang lagi mendudukkan masalah ini. Balis sawabu, balik atau sebaliknya yang benar itu adalah al-i'tirafu, mengakui bil hajati terhadap kebutuhan ila muallimin kepada seorang guru. Jadi kalau mau berdebat dengan Syiah Ismailiyah itu jangan menolak sama sekali ide atau doktrin mengenai pentingnya guru, muallim. Jangan. Oke, kita sepakat guru itu penting ada. Nggak mungkin orang belajar kebenaran tidak ada gurunya.
Cuma masalahnya adalah nanti akan dikatakan ya wa annahu, dan sesungguhnya keadaan berikut ini dhamir sya'an la budda harus wa an yakunal muallimu, dan ada al muallimu seorang guru maksuman itu adalah maksum. Memang betul, saya sepakat. Nah, ini kan menarik ya. Al-Ghazali, saya sepakat dengan orang-orang Syiah Ismailiyah, guru penting dan guru memang harus maksum ya, harus terproteksi atau terjaga dari kesalahan. Karena kalau dia salah ya kan nggak ada jaminan kita mendapatkan ajaran yang benar. Jadi harus mencari kebenaran dari seorang guru yang tidak mungkin salah, ya, yang maksum. Ya. Cuma guru saya ini, nah ini baru mulai dibalik ini. Oke, saya setuju dengan kamu bahwa guru penting dan guru harus maksum, tetapi guru tadi itu Muhammadun adalah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya setuju, cuma guru saya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu maksum. Ya. Jadi di sini baru dibalikkan ya. Jadi ini namanya teknik berdebat yang disebut dengan taslim. Taslim itu artinya memberi konsesi. Jadi dalam berdebat itu ada satu teknik ya. Al-Ghazali ini kita tahu beliau ini muridnya Imam Haromen atau Al-Juwaini, seorang ulama agung yang menjadi gurunya Al-Ghazali selama hampir mungkin 15 tahunan beliau belajar bersama Al-Juwaini ini. Dan Al-Juwaini itu imam besar yang ahli debat ya. Mengarang buku tentang tata cara berdebat yang sangat terkenal sekali ya, Al-Jadal ya. Nah, Al-Ghazali itu muridnya Imam Al-Juwaini. Jadi beliau ngerti teknik-teknik berdebat itu. Nah, salah satu teknik berdebat itu adalah konsesi. Jadi sampean menyepakati menyepakati posisinya lawan. Oke, saya setuju. Nah, tapi setelah kamu konsesi ya, setelah kamu setuju, kamu kemudian berbelok. Berbelok dalam pengertian kamu punya pendapat sendiri ya. Oke, saya setuju dengan pendapat kamu, cuma begini. Nah, gitu. Supaya kenapa kita harus konsesi? Kenapa kita harus menyepakati posisi lawan? Kadang-kadang dalam berdebat ya, itu kalau kita tidak memberikan konsesi kepada lawan, itu diskusi berhenti. Ya Mike Jagger aja berhenti ya, berhenti udah nggak bisa ngomong dong. Jadi kadang-kadang supaya permainan ini bisa berjalan terus, kadang-kadang bola itu harus dikasih ke lawan, kasih aja. Cuma nanti setelah itu disiapkan teknik-teknik untuk merebut kembali, ya kan? Itu biasalah dalam pertandingan bola, dalam pertandingan catur itu kan begitu. Seolah-olah musuh dikasih kesempatan untuk makan bidak kita, tapi setelah makan, dimakan kembali. Dan dia nggak ngerti teknik, nggak ngerti jebakan itu. Jadi ini kayak jebakan Batman. Jadi kita berdebat dengan cara memberikan kesempatan kepada musuh untuk makan kita, tapi padahal itu jebakan itu. Oke, saya setuju bahwa bahwa guru itu penting dan guru itu harus maksum. Cuma, baru kamu makan bidaknya lawan. Cuma guru yang maksum itu dalam pandangan saya bukan imam kamu itu, tapi imamnya para imam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, itu namanya jebakan Batman itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kalau pihak Syiah Ismailiyah menjawab begini bagaimana? Nah, ini fa'in qalu. Nah, ini kita di sini nanti akan belajar debat ya, belajar cara berdebat ala ulama klasik ya. Kalau mau dipraktekkan juga bisa nanti inilah contoh konkret cara yang disebut dengan etika debat, adabul khilaf ya. Etika berdebat. Jadi debat itu biasa, cuma ya debat bukan debat kusir ya. Fa idza qalu, maka jika mengatakan orang-orang batiniyah itu, huwa mayyitun, huwa utawi atau huwa kanjeng Nabi itu mayyitun, sudah meninggal. Nabi sudah meninggal, bagaimana kamu bisa berguru kepada kanjeng Nabi?
Kalau imamku kan masih hidup. Fanaqulu, maka mengatakan aku, wa muallimukum, dan guru kalian yaitu para Syiah Ismailiyah, ghaibun, itu hilang. Artinya tidak meninggal, cuma mengalami kegaiban. Jadi hilang, nanti akan datang kembali menjelang kiamat. Di dalam akidah doktrin Syiah, ya, Syiah Itsna Asyariyah, Syiah 12 itu punya doktrin bahwa imam maksum, ya, yang ke-12 itu hilang, yang disebut dengan al-ghaibah, ya, hilang, yaitu Imam Hasan al-Askari. Dia itu hilang. Jadi pengikut Syiah itu yakin bahwa imam yang ke-12 ini itu ghaib, hilang, atau dalam bahasa Inggris itu istilahnya adalah occultism, ya. Hilang, dia hilang, tidak meninggal, hilang. Mirip dengan doktrinnya orang-orang Katolik atau orang Kristen, ya. Nabi Isa itu kan diangkat ke langit. Setelah disalibkan, diangkat ke langit, ya. Setelah mati, hari ketiga dibangkitkan, naik ke langit, nanti akan turun menjelang hari kiamat, dan kemudian akan menegakkan keadilan. Itu yang disebut dengan doktrin Mahdiisme di dalam, ya. Nah, jadi sama. Jadi itu imam ke-12 nanti akan muncul kembali di dunia pada menjelang kiamat. Kalau Syiah Ismailiyah, imam ke-7, yaitu, ya, imam ke-7 yaitu Ismail bin Ja'far Shadiq, nanti akan imam ke-7 ini yang akan muncul. Jadi imam ini tidak meninggal tapi hilang, al-ghaibah, nanti akan muncul kembali setelah kiamat, menjelang kiamat. Jadi kalau mereka mengatakan Kanjeng Nabi kan sudah meninggal, maka saya akan menjawab, imam kamu juga sudah nggak ada, ya, walaupun tidak meninggal tapi kan ghaib, nggak ada. Sama-sama dong, Nabi Muhammad meninggal, imam kamu, guru kamu yang maksum itu juga nggak ada juga. Itu jawaban Al-Ghazali. Nah, kalau dijawab lagi begini gimana? Fa idza qalu, maka jika mengatakan para batininya itu, muallimuna qad 'allama du'ata. Muallimuna, guru kami, yaitu imam ke-12 kalau Syiah Itsna Asyariyah, atau imam ke-7 kalau dalam Syiah Ismailiyah, guru kami qad 'allama, sudah mengajar ad-du'ata, para dai-dai. Jadi makanya dalam istilah Syiah Ismailiyah itu ada istilah ad-da'i. Ad-da'i itu adalah, ini istilah teknis, ya, bukan da'i itu artinya da'i kita dalam pengertian di Jakarta ini da'i, bukan itu. Ad-da'i itu adalah istilah khusus dalam Syiah Ismailiyah yang artinya adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang diberikan hak atau diberikan akses kepada kebenaran, kepada ilmu dari para imam ini. Merekalah yang menjadi semacam naib atau pengganti imam selama imam ini ghaibah, hilang, sebelum muncul kembali nanti menjelang kiamat. Jadi mereka adalah khalifahnya atau pengganti sementara, deputinya imam yang ghaib ini. Itulah namanya ad-da'i. Ya, kalau dalam istilah kita ya ulama, ya. Tapi mereka punya istilah ad-da'i. Jadi muallim kami atau guru kami, imam kami yang maksum itu sudah mendelegasikan kepada para da'i ad-du'a, ya. Wabatha, dan menyebarkan muallimuna hum kepada ad-du'a, ya, fil biladi, di semua negara. Mereka disebarkan ke berbagai negara dan menyebarkan ajaran-ajaran Syiah Ismailiyah, ya. Wa huwa, dan muallimuna, ya, wahwa, dan guru kami itu yantaziru, akan menunggu muraja'atahum, terhadap murojaahnya, terhadap konsultasinya para du'ah tadi itu, ikhtalafu, ketika mereka berbeda pendapat, au ashkala, atau menjadi muskil, menjadi sulit, alaihim, terhadap du'ah para pendakwah tadi, muskilun, kemuskilan. Jadi imam-imam kami ini itu sudah mengkader para da'i yang disebarkan ke berbagai negara, dan kalau mereka menghadapi masalah
dan tidak bisa menjawab, mereka akan kembali, akan merujuk kepada imam ini kalau mereka berbeda pendapat. Jadi ada rujukan pasti yang bisa dijadikan sebagai referensi. Itu adalah sangkalan balik dari Syiah Ismailiyah. Nah, kalau mereka berkata begitu, fanaqulu, maka akan mengatakan aku Al-Ghazali, ya. Fa idza qalu fanaqulu. Ya, itu sistem debat dulu begitu. Jika mereka mengatakan begitu, saya akan mengatakan begini. Fanaqulu, maka mengatakan aku, wa muallimuna, dan guru kami yaitu Nabi Muhammad qad allama, juga sudah mengajar, muallimuna ini ad-du'ata, para pendai-pendai. Kanjeng Nabi juga sama, sudah mencetak, mengkader para du'ah, para dai juga. Wa batha, dan menyebarkan muallimuna tadi hum kepada du'ah fil biladi, di semua negara. Sahabat-sahabat itu semua adalah du'ahnya atau dai yang menjadi wakilnya Kanjeng Nabi yang disebarkan ke berbagai negara. Wa akmal, dan menyempurnakan Kanjeng Nabi at-ta'lima atau muallimuna at-ta'lima terhadap proses mengajar. Jadi para sahabat ini diajar secara sempurna, secara serius, sehingga mereka mendapatkan pengajaran yang lengkap. Kenapa? Idzqala, karena berfirman Allah Ta'ala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu, menyempurnakan aku, lakum, bagi kalian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu, dan menyempurnakan aku, alaikum, terhadap kalian, nikmati, nikmatku. Jadi Kanjeng Nabi itu sama mengkader para du'ah juga sebagaimana imam kalian itu. Jadi apa bedanya kamu dengan kami? Kau punya mu'alim, aku juga punya mu'alim. Mu'alim, kamu mencetak kader yang disebarkan ke semua negara. Mu'alimku yaitu Kanjeng Nabi juga sama, mencetak para dai-dai yang disebarkan ke berbagai negara. Jadi klaim kamu itu tidak spesial banget gitu loh. Saya juga sama gitu. Wa ba'da kamali ta'limi, dan setelah sempurnanya pengajaran, la yadurru, tidak akan menjadi berbahaya, tidak berbahaya mautul muallimi, matinya seorang muallim. Kalau sudah kader dicetak, walaupun gurunya meninggal, nggak soal. Kanjeng Nabi wafat, beliau masih punya sahabat-sahabat yang menjadi penerus beliau. Sahabat meninggal, ada penerusnya para tabi'in. Tabi'in meninggal, ada penerusnya para tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in meninggal, ada penerusnya para ulama-ulama sampai sekarang. Karena itu al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi apa bedanya kamu dengan saya? Kira-kira gitu. Kama la yadurru, sebagaimana tidak bahaya ghaibatuhu, hilangnya muallim tadi itu. Artinya sudah berhenti nih diskusi yang seperti ini, pasti mereka akan diem ya. Kamu butuh mu'alim, saya juga sama. Mu'alimnya maksum, saya juga butuh mu'alim maksum. Cuma bedanya mu'alim kamu adalah imam-imam yang 12 itu atau imam yang 7 itu. Imam saya adalah Kanjeng Nabi. Imam kamu mencetak seorang pengganti-pengganti dai-dai, sama. Nabi juga mencetak para dai-dai yang meneruskan dakwah beliau, dan seterusnya. Jadi, kalau sudah dijawab begini, ini dalam bayangan Al-Ghazali, pasti mereka akan kehilangan argumentasi balik, kira-kira gitu ya. Nah, sekarang fabaqiya, ya. Fabaqiya, maka tersisa. Kalau mereka sudah sampai kepada titik itu, pasti mereka akan kehilangan stok jawaban. Karena itu fabaqiya, maka tinggallah qauluhum, kata-kata para batiniyah ini. Yang tersisa nanti mereka akan mengatakan begini, kaifa tahkumuna, ya. Kaifa tahkumuna, kaifa, bagaimana, tahkumuna, menghukumi kalian, ya. Atau
menentukan hukum kalian fima dalam hal-hal lam tasma'u yang tidak pernah mendengar kalian hu kepada ma. Bagaimana kalian menentukan hukum dalam masalah-masalah yang tidak pernah kamu temukan presidennya atau contohnya di dalam hadis atau dalam Quran yang nggak pernah kamu dengar dari kanjeng Nabi atau dari Quran ya. Abin nasi, apakah dengan nas yaitu Quran hadis, padahal walam tasma'u dan tidak pernah mendengar kalian hu kepada nas ini. Quran hadis kalau kau jadikan sebagai sandaran, kamu nggak pernah menemukan Quran hadis di dalam masalah yang baru muncul belakangan yang nggak pernah ada pada kanjeng Nabi. Kalau ada masalah baru begitu bagaimana? Misalnya masalah yaitu banyak sekali masalah-masalah yang muncul setelah kanjeng Nabi wafat yang tidak ada petunjuknya secara eksplisit dalam Quran maupun hadis ya. Itu bagaimana gitu. Kamu dalam memutuskan pakai Quran atau pakai apa? Kalau kamu pakai Quran dan hadis, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Mbak Inas, ambil istihadi atau dengan istihad. Ya. Birra'yi dengan pandangan, dengan akal, dengan nalar ya. Padahal istihad itu wahwa istihad madzinnatul khilafi adalah tempat atau munculnya perbedaan. Madzinnatul khilafi adalah tempat munculnya perbedaan. Jadi kamu dalam menentukan hukum mengenai soal yang baru itu kamu pakai apa? Apakah memakai nas, Quran hadis, sementara itu tidak ada. Misalnya kalau dalam konteks sekarang kan, sampai kalau mau bertanya mengenai hukum sesuatu yang baru, misalnya soal transplantasi organ tubuh misalnya, itu kamu cari di Quran hadis kan nggak ada. Bagaimana hukumnya pencangkokan organ tubuh itu, mencangkok organ tubuh, atau misalnya transfusi darah. Bagaimana hukum transfusi darah? Bagaimana hukumnya vaksinasi? Atau imunisasi, itu bagaimana menurut pandangan agama? Kan nggak ada di Quran, di hadis nggak ada ayat tentang imunisasi. Pasti nggak ada, pada zaman kanjeng Nabi nggak pernah ada imunisasi kan. Jadi kalau kamu menghadapi masalah baru yang nggak pernah kamu dengar dalilnya, walam tasma'uhu, tidak pernah kamu dengar dalilnya di Quran maupun hadis, itu gimana? Kamu pakai Quran hadis, pakai nas, atau pakai istihad? Kalau kamu pakai nas, nggak ada nasnya. Kalau kamu pakai istihad, pakai penalaran itu bersifat spekulatif, tidak absolut. Dia bukan sumber kebenaran yang reliable, yang bisa dipegang. Kalau kami kembali kepada imam, jelas. Ya. Jadi kalau kamu nggak punya dasar yang kokoh untuk menjawab atau menentukan hukum tentang hal yang baru ini. Nah kalau mereka mengatakan begitu, fanaqulu, maka akan menjawab kami, maksudnya aku Al-Ghazali. Kalau terjadi seperti yang kamu katakan itu, naf'alu, akan melakukan kami para ahli sunnah wal jamaah ini, ma sesuatu fa'ala yang melakukan hu kepada Mu'adzun, sahabat Mu'adz. Sahabat Mu'adz yang pernah diutus kanjeng Nabi ke Yaman sebagai gubernur dan sebagai pengajar, guru, dai yang menyebarkan menjadi kiai yang mengajar Islam, mengajarkan Quran dan ajaran Islam kepada penduduk Yaman. Kami akan melakukan sesuatu yang dulu pernah dilakukan oleh sahabat Mu'adz, idz ba'atsa, ketika mengutus hu kepada Mu'adz, Rasulullah alaihi salatu wassalam diutus ilal Yamani, ke negeri Yaman. Negeri yang sangat disayang kanjeng Nabi ya. Karena kanjeng Nabi itu leluhurnya sebetulnya dari sana dulu. Karena itu Ka'bah itu kan karena dia kubus ya, ada 4 sudut kan. Ada sudut yang di situ ada Hajar Aswadnya, namanya rukun Hajar Aswad ya.
Kemudian ada sudut yang disebut dengan rukun Yamani, sudut yang mengarah ke selatan, ke arah Yaman. Itu yang sudut yang ada terletak sebelum sudut Hajar Aswad ya. Sampai kalau tawaf mengitari Ka'bah itu, kalau sampai ke sudut yang mengarah ke Yaman itu biasanya disunahkan untuk melambaikan tangan ya, seolah-olah bersalaman ya, istilam rukun Yamani sambil berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai menuju ke sudut Hajar Aswad ya. Nah, setelah Hajar Aswad nanti ada sudut lain ya, namanya adalah sudut rukun Iraqi ya. Rukun Irak, nanti setelah itu ada rukun Syami, rukun yang pojok Ka'bah, sudut Ka'bah yang mengarah ke arah negara Syam, yaitu Damaskus di utara ya. Jadi Ka'bah itu ada 4 sudut ya, sudut Hajar Aswad, sudut rukun Iraqi, rukun Syami, kemudian rukun Yamani ya. Nah, Yaman itu adalah apa ya? Bumi yang penuh dengan berkah. Dan Islam datang ke Indonesia antara lain sumbernya dari Yaman ya. Para orang-orang ya habaib keturunan Kanjeng Nabi yang berasal dari Hadramaut ya, yang menyebarkan Islam ke Indonesia ya, Al-Hadarim, orang-orang Hadramaut, atau Hadrami ya, orang-orang Hadramaut yang menyebarkan Islam di sini. Dan Kanjeng Nabi pernah bersabda ngendikan ya, pernah bersabda al-hikmatu yamaniyatun wal imanu yamaniyun. Jadi iman itu berasal dari sana, Yaman. Karena Kanjeng Nabi dari sana dulunya. Dan hikmah kebijaksanaan itu dari Yaman. Makanya Kanjeng Nabi mengutus khusus kiai yang spesial namanya Mu'adz bin Jabal, diutus ke tanah Yaman untuk mengajar penduduk Yaman mengenai Islam. Nah, waktu Kanjeng Nabi mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ya, itu ditanya, wahai Mu'adz bin Jabal, nanti kamu kalau di sana ketemu masalah, bagaimana kamu akan memutuskan masalah itu? Bima taqdi ya Mu'adz bin Jabal ya. Kamu kalau menemui masalah baru, kamu bagaimana memutuskannya? Pertama, jawaban Mu'adz bin Jabal, saya akan memutuskan dengan menggunakan Quran, bi kitabillah. Fa illam tajid, kalau kamu nggak menemukan ayat bagaimana? Fa bi sunnati Rasulillah. Fa bi sunnati Rasulillah ya. Saya akan memutuskan dengan menggunakan sunnah Rasul. Fa bi sunnati Rasulillah. Kalau kamu tidak menemukan hadis juga ya, kata beliau, kalau nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, bagaimana? Jawaban Mu'adz bin Jabal, ini keren sekali. Makanya ini memang sahabat istimewa. Jadi ketika dites oleh Kanjeng Nabi untuk bagaimana memutuskan masalah seandainya ada masalah baru, beliau menjawab, ajtahidu ra'i. Kalau saya tidak menemukan ayat maupun hadis, ya saya beristihad Kanjeng Nabi dengan akal dan penalaran saya. Kemudian Kanjeng Nabi senang dengan jawabannya sahabat Mu'adz ini, dan beliau mengatakan bahwa kalau tidak salah jawaban Kanjeng Nabi itu alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah ya. Puji bagi Allah yang telah menolong, yang telah menunjukkan kebenaran kepada utusan Allah, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal itu ya. Nah, kata Al-Ghazali, saya akan mengikuti teladan yang ditunjukkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal ini ya. Ketika diutus Kanjeng Nabi menuju Yaman, wa amara, dan memerintahkan Kanjeng Nabi kepada Mu'adz an yahkuma, untuk menghukumi sesuatu binasi, dengan nas, teks, yaitu Quran hadis, inda wujudhi, ketika ada nas, wabil istihad, dan dengan istihad inda adami, ketika tidak ada nas. Kalau nggak ada nas ya istihad. Itulah teladan yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Jadi walaupun misalnya istihad itu bersifat spekulatif karena
menggunakan akal manusia itu terbatas, relatif, ya enggak apa-apa, wong itu perintahnya Kanjeng Nabi kok. Nah, kira-kira begitu. Itu jawabannya Imam Ghazali kalau ditanya oleh orang-orang Syiah Ismailiyah seperti tadi itu ya. Bahkan kama yaf'alu sebagaimana melakukan hu kepada ma, ya, kama sebagaimana sesuatu yaf'alu yang akan melakukan hu kepada ma, du'atuhum para dai-dainya Syiah kaum batiniyah ini, hal yang seperti itu tadi ya, yaitu beristihad kalau nggak ada Quran dan hadis ya, itu juga akan dilakukan oleh dai-dai kalian juga. Idza ba'udu ketika jauh para du'ah ini anil imami dari imam ila yang maksum tadi itu ila aqasil biladi ke negara-negara atau negeri-negeri yang jauh ya. Kalau misalnya duat atau dai-dai kalian yang dikirim para imam kalian itu dikirim ke daerah yang jauh, terus mereka menemukan masalah baru yang tidak ada di Quran, nggak ada di hadis, dan tidak ada di dalam pendapatnya atau ajarannya imam. Terus mereka mau apa? Apakah harus pulang dulu konsultasi dengan imam yang itu ada di Madinah atau di Kufah? Jauh banget kan? Membutuhkan waktu mungkin berbulan-bulan untuk menjangkau imam ini. Bagaimana? Ya. Idla yumkinu karena tidak mungkin hu kepada kepada imam ya, atau kepada, sebetulnya rujuknya bukan kepada imam tapi kepada du'ah ya. Tapi domirnya domir mufrad. Nah ini agak muskil kayak begini ini. Idla yumkinu karena tidak memungkinkan hu kepada ya dirujukkan kepada imam juga boleh, tapi seharusnya kepada doa. Karena kalau doa itu bentuknya jamak, mestinya idla yumkinuhum ya. Atau mungkin ya kita pakai tekniknya guru saya aja, kalau menemukan kasus seperti ini dhamir mufrad rujuknya jamak, itu caranya adalah dengan menggunakan kata al-mazkur. Idla yumkinu karena tidak memungkinkan hu kepada al-mazkur minad du'a. Nah, gitu kan. An yahkuma untuk menghukumi bin nasi dengan cara menggunakan nas. Enggak mungkin. Karena apa? Maksudnya Quran dan hadis. Fa innan nususo karena sesungguhnya nas-nas al-mutanahiyata yang terbatas, la tastawfi tidak bisa mencakup, tidak bisa melingkupi, meliputi, atau menyempurnakan, maksudnya meliputi al-waqai'a peristiwa-peristiwa ghairul mutanahiyati yang tidak ada batasnya. Ini pelajaran penting buat teman-teman ya, tentang cara berpikir di dalam proses penalaran dalam hukum Islam ya. Ini Al-Ghazali bercerita mengenai itu. Jenengan itu kalau menghadapi peristiwa atau situasi baru yang tidak ada dalilnya di Quran dan hadis, itu sampai nggak bisa menggunakan Quran hadis karena nggak ada dalilnya. Bagaimana hukumnya main medsos? Itu kan nggak ada hukumnya di Quran hadis ya. Ya ada, cuma digali dari nilai-nilai yang bersifat umum dalam Quran hadis ya. Tapi dalil yang spesifik, yang juz'i nggak ada. Karena Quran dan hadis, nas itu ya, itu mutanahin ya. An-nususu mutanahiyah. Itu juga kata penegasan dari Ibnu Rushd dalam pembukaan kitab Bidayatul Mustahid yang pernah saya baca tapi nggak selesai, itu terhenti di tengah jalan. Saya masih hutang ini, nanti insya Allah nanti akan saya teruskan, nggak tahu kapan ya, mungkin setelah Lebaran ya, semoga aja doakanlah. Nah Imam Ibnu Rushd itu kan dalam mukaddimah kitab Bidayatul Mustahid pernah menegaskan bahwa teks atau nusus Quran hadis nas itu terbatas, karena begitu Kanjeng Nabi sudah wafat, wahyu berhenti, hadis juga nggak ada lagi, karena hadis itu sumbernya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sembun seto udah wafat, ya nggak akan ada lagi hadis. Sementara al-waqai'u ghairu mutanahiyah, peristiwa muncul terus sampai hari kiamat. Pasti ada peristiwa-peristiwa yang muncul belakangan yang tidak ada dalilnya di Quran dan hadis. Nah, gimana caranya? Nah, itu problemnya di situ ya. Nah, dai-dai kalian ketika mereka dikirim ke negeri-negeri yang jauh,
ketika menghadapi peristiwa yang baru itu juga nggak mungkin menggunakan Quran dan hadis nas, karena ya tadi itu nggak ada dalilnya di Quran dan hadis. Dan juga wala yumkin, dan tidak memungkinkan kepada al-madhkur minad du'a tadi itu arju'u kembali fi kulli waqi'atin, dalam setiap peristiwa, ila baldatil imami, kepada negaranya seorang imam. Dia juga nggak mungkin mudik atau kembali ke tempat tinggalnya imam yang itu jauh dari tempat dia, yang itu mungkin butuh waktu berbulan-bulan. Ya, kita ngomong di sini dalam konteks ketika transportasi masih tradisional kan. Zaman itu kan paling cepat orang kan naik kuda. Ya, tapi kan kuda itu nggak semua orang punya itu. Kuda itu kayak kalau sekarang ya Alphard lah ya, nggak semua orang punya Alphard. Ya paling jauh punyanya keledai atau onta. Ya kalau sekarang ya Avanza, kira-kira gitu ya. Nah kalau naik onta, naik keledai butuh waktu berbulan-bulan. Kalau imamnya di Madinah atau imamnya di Kufah ya, terus dai-nya itu dikirim ke kawasan Afrika Utara, Maroko misalnya, tempat ketika itu beroperasi para dai-dainya Syiah Ismailiyah itu di daerah Mesir, Maroko, Aljazair, Libya, daerah-daerah situ ya, Maghrib itu. Itu dari Madinah berapa ratus kilo, itu jauh banget. Jadi kalau mau konsultasi dengan imam nggak mungkin juga. Wa an yaqta'a, dan untuk menempuh ya al-madhkur minad du'a tadi itu al-masafata ya, jarak yang jauh sekali, wa yarji'a, dan pulang dulu ya, al-madhkur minad du'a tadi itu. Fayakunu, maka ada al-mustafti, orang yang minta fatwa, qad mata, sudah mati duluan. Yang nanya sudah mati duluan, dia belum nyampe ke imamnya. Wafata, dan menjadi hilang, menjadi tidak ada gunanya al-intifa'u, mengambil manfaat, berujui, dengan cara kembali mudik menuju kepada rumahnya seorang imam itu. Jadi intinya pokoknya ya ini anulah ya, Al-Ghazali sedang berdebat dengan orang ya. Yang intinya ya sampean itu kalau berhadapan dengan isu baru itu juga nggak bisa merujuk kepada imam karena imamnya juga jauh sekali. Itu dengan pengandaian ketika masih ada imam pada zaman itu. Atau kalau sekarang ya sudah ghaibah, sudah hilang, imam itu sedang apa ya? Sedang bersembunyi. Nabi wafat, imam bersembunyi, sama saja, jadi nggak ada rujukan. Terpaksa pasti kalian harus menggunakan ijtihad juga itu. Kalau kalian memakai ijtihad menggunakan penaran, sama dengan kami juga dong. Jadi apa bedanya? Saya juga menggunakan ijtihad juga, kalian menggunakan ijtihad juga ya. Jadi inilah cara Al-Ghazali mematahkan argumen para pengikut Syiah Ismailiyah terkait dengan masalah ta'lim ya, yaitu pentingnya seorang mu'alim rujukan yang maksum ya. Bahwa dalam hal mu'alim yang maksum ini baik Sunni maupun Syiah Ismailiyah sama, nggak ada bedanya. Jadi kalian itu sebetulnya tidak lebih kokoh fondasi kebenaran kamu daripada kami. Kalian punya imam maksum, saya juga punya imam maksum, yaitu Kanjeng Nabi. Kalaupun sampai mendebat, Kanjeng Nabi kan sudah wafat, imam kamu kan sudah nggak ada juga, artinya sama saja. Kalau ada masalah baru tidak ada di Quran, kamu kan juga nggak bisa merujuk kepada imam. Sebagaimana kami juga nggak bisa merujuk kepada Kanjeng Nabi karena sudah wafat, imam kamu sudah nggak ada. Jadi apa? Ya pakai ijtihad, udah pasti nggak terhindarkan pakai penalaran. Jadi apa? Sama. Buk kalau orang Jawa bilang itu apa? Buk itu draw apa? Seri, seri. Ya. Tai, seri. Ya. Baik, sekian ngaji Al-Munqidh. Mari kita teruskan dengan ngaji ya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.